Perjuangan tak sia-sia Delia. Penulis Tuti Nonka, narator Hanifah Abu Marzuki. Agaknya Nyonya Seno benar-benar menderita tipes. Sudah 5 hari ini dia dirawat di rumah sakit Panti Rapih, dan selama itu dengan setia, Delia dan Wita bergantian menungguinya. Rizal sering juga datang, menggantikan Yuda yang sedang pergi ke Jakarta. Rizal tahu kapan Delia datang menjenguk ibunya, dan pada hari itu selalu dia datang awal. Rizal tidak pernah menyinggung kejadian malam minggu dulu, dan Delia pun diam 1000 bahasa. Di antara mereka seolah sudah ada saling pengertian bahwa hal itu tidak usah dibicarakan. Delia selalu membawa bacaan bila menjenguk ibunya, dan menghabiskan sebagian waktunya untuk membaca, sengaja untuk menghindari percakapan dengan Rizal. Dan Rizal pun tidak pernah mencoba mengusiknya. Dia sudah cukup puas dapat lama-lama tinggal di dekat Delia. Memang ada keinginannya untuk berbicara terang-terangan dengan Delia tentang perasaan mereka yang sebenarnya. Tapi dia merasa waktunya belum mengizinkan. Setelah merenung, berpikir dan mengingat-ingat yang memakan waktu beberapa minggu, Rizal merasa yakin Delia memang mencintainya dengan diam-diam. Keyakinan itu membuatnya tenang dan tidak tergesa-gesa menangkap Delia. Takkan lari sungai diseberangi, pikirnya dengan senyum. Dalam kediamannya, Delia pun tak bisa untuk tidak memikirkan Rizal. Dia merasakan adanya perubahan pada diri Rizal. Pemuda itu menjadi lebih pendiam dan bersungguh-sungguh. Delia merasakan Rizal banyak memperhatikannya, seringkali mengawasi diam-diam. Kesemuanya membuat hati Delia luluh oleh rasa haru dan bahagia. Tapi bayangan Nanin selalu saja membuat perasaannya beku kembali. Bayangan Nanin menghadang di depannya, menghalangi matanya melihat ke masa depan. Sore itu adalah giliran Delia untuk menunggu ibunya. Rizal muncul tidak lama setelah kedatangannya. Dan seperti biasa, Delia segera membuka buku yang dibawanya dan memulai keasikannya sendiri. Delia, tiba-tiba Nyonya Seno memanggilnya dengan suara lemah. Ya, Bu. Delia cepat-cepat meletakkan bukunya dan bergegas mendekati tempat tidur ibunya. Ibu mau minum? Tanyanya. Nyonya Seno menggeleng. Dipandangnya Delia lama-lama dengan matanya yang sayu. Sudah ada kabar dari Ari? Tanya Nyonya Seno perlahan. Delia menarik napas dengan hati kering. Belum, Bu. Jawabnya kemudian dengan berat. Kau tidak tahu di mana dia sekarang? Tidak. Ibu ingin ketemu Mas Ari. Setiap saat Tuhan bisa memanggilku, Delia. Karena itu aku ingin ketemu Ari selagi ada kesempatan. Kalau toh tidak bisa bertemu, aku ingin tahu di mana dia sekarang dan bagaimana keadaannya. Ibu ikhlas seandainya Tuhan telah berkenan memanggilnya. Tetapi ibu ingin tahu di mana kuburnya.
Dengan keadaan seperti ini, tidak tahu di mana tempatnya, tidak tahu masih selamat atau sudah mati. Ibu lebih-lebih lagi bersedih. Carilah Ari, Delia. Kalau masih hidup, tinggal di mana dan bagaimana keadaannya. Kalau sudah mati, apa sebabnya dan dikuburkan di mana? Ibu ingin tahu supaya ibu lepas dari ketidaktentuan yang menyedihkan ini. Ibu jangan berkata begitu. Delia terisak. Ditelungkupkannya wajahnya di tepi pembaringan ibunya. Nyonya Seno mengulurkan tangannya, membelai kepala Delia. Jangan menangis, Du. Belajarlah untuk tabah. Ibu juga tidak menangis biar bagaimanapun hati ibu. Saya akan mencari Mas Ari sampai ketemu. Delia berjanji. Nyonya Seno tersenyum. Ya, begitu, katanya kemudian. Jam 6 waktu untuk menengok habis. Delia dan Rizal berjalan lambat menyusuri lorong di sepanjang pavilion-pavilion. Di depan ruang bayi, Delia berhenti. Lama ditatapinya bayi-bayi kecil yang ditidurkan berjajar sepanjang jendela kaca dalam tempat-tempat tidur kecil yang dilapisi kain hangat. Beberapa bayi tidur, beberapa lagi menangis atau membuka mata dengan diam-diam. Setiap tempat tidur yang ditempati bayi diberi nama orang tua beserta segenap datanya, sementara di lengan sang bayi diikatkan nomor tempat tidurnya dengan benang. Tentu untuk menjaga agar bayi-bayi itu tidak tertukar. Di tempat tidur nomor 14, seorang bayi bangsa Eropa berbaring dengan tenang. Matanya biru, sementara rambutnya kuning emas, tipis dan halus. Delia tersenyum memperhatikannya. Aku baru sekali ini melihat bayi kulit putih yang barusan lahir, kata Rizal. Rupanya ikut juga melihat bayi itu. Delia mengangguk. Rizal memandangnya dari samping dengan diam. Mereka berdiri tidak berjauhan, dan Rizal dapat melihat betapa halusnya pipi Delia. Matanya bagus dengan bulu lentik, tidak dipolesi warna apapun. Hidungnya sedang-sedang saja, tapi bibirnya betul manis dan segar berisi. Tanpa sadar, Rizal berdesah. Ingat bagaimana bibir itu pernah menyentuh wajahnya dalam sut yang luar biasa. Kalau mereka berciuman secara biasa, tidak curi-mencuri seperti yang dilakukan Delia, barangkali kesannya malahan tidak seindah dan sedalam seperti apa yang dirasakan Rizal sekarang. Apalagi ciuman seperti itu rasanya mustahil diulangi. Kemana kau mau mencari Ari, Lia? Rizal menghalau angan-angannya dengan mengajak Delia bicara. Aku tidak tahu, jawab Delia pelan. Kemarin aku sudah menghubungi teman-temannya di sini, tapi nggak ada yang tahu di mana Mas Ari sekarang. Aku bisa menemanimu kalau kau tidak keberatan. Tapi Mas Rizal kan kerja setiap hari. Aku bisa minta izin. Kebetulan hubunganku cukup baik dengan kepala bagian. Jangan, sekalipun hubungan Mas Rizal baik dengan kepala bagian, tapi Mas Rizal toh baru beberapa bulan kerja. Rasanya lebih baik tidak minta izin dulu sampai waktu yang cukup. Bagiku itu tak jadi soal, ya. Atau barangkali kau memang tidak suka ku temani.
Delia terdiam. Rizal memandangnya dengan harap-harap cemas. Tapi Delia tetap juga diam. Rizal menghela nafas ketika melihat Delia mengerjap-ngerjapkan matanya, menelan air mata. Dipegangnya tangan Delia yang bertelekan pada pinggir jendela kamar bayi. Terasa dingin. Sudahlah, kita pulang saja sekarang. Hampir malam, katanya perlahan. Delia mengangguk. Pelan pula mereka mundur dari jendela dan melangkah lambat-lambat menuju pintu gerbang. Rizal masih saja menggenggam tangan Delia. Sebaliknya Delia juga tidak berusaha melepaskan tangannya. Senja sudah semakin temaram. Sebentar lagi malam merebut dunia dari tangannya. Delia mendekap tasnya ke dada. Angin yang bertiup terasa dingin menembus bajunya. Mau pakai jaketku? Rizal menawarkan. Tidak, terima kasih, kata Delia tergagap. Kau bawa motor? Delia menggeleng. Businya macet. Kalau begitu ku antarkan sekalian, Rizal memutuskan. Delia tak punya alasan untuk menolak. Dan sebentar lagi hari akan gelap. Rizal baru saja mengeluarkan Vespanya dari tempat parkir ketika sebuah Fiat tua bercat biru berhenti di samping Delia yang menunggunya di dekat pintu gerbang halaman. Dada Rizal serasa mau meledak karena marahnya ketika mengenali pengemudi Fiat biru itu. Di dekat pintu gerbang, Delia pun tak kalah heran melihat Rahmat tiba-tiba saja sudah ada di depannya. Rahmat mematikan mesin dan membuka pintu mobil. Kapan datang Mas Rahmat? Tanya Delia lebih dulu. Kira-kira setengah jam yang lalu. Bagaimana ibu? Sudah baik? Ya, begitulah. Tapi sekarang jam besuk sudah habis. Gak bisa masuk. Sayang sekali, kata Rahmat sambil menengok jam tangannya. Hampir 6:30. Mana Mbak Wita? Tanya Delia melihat Rahmat datang sendirian. Dek Wita sakit. Mual katanya. Makanya saya keluar sendiri. Maksud saya cari obat sekalian jemput Delia. Karena kata Dek Wita, Delia tidak bawa kendaraan. Delia menghela napasnya. Aneh, semua orang jadi sakit. Parah sakitnya? Tanyanya. Mudah-mudahan tidak. Itu Rizal kan? Cepat Delia menoleh. Menyesal sekali dia telah begitu saja melupakan Rizal dan sibuk bercakap-cakap berdua dengan Rahmat. Iya, katanya. Lalu berseru memanggil Rizal yang pura-pura sibuk membeli rokok. Rizal mengisap rokoknya sekali, lalu menghidupkan mesin Vespanya dan bergerak lambat-lambat mendekati Delia. Nah, bagaimana? Katanya setelah berhenti di depan Delia dan Rahmat. Tidak dipandangnya Rahmat sekilas pun. Sejenak Delia kebingungan. Dia sudah menyediakan diri di antar Rizal. Tapi tanpa diduga, Rahmat menjemputnya pula. Rahmat yang melihat gelagat itu segera menengahi. Barangkali Dek Lia sudah berjanji dengan Anda. Rahmat menoleh pada Rizal. Kalau begitu, silahkan saja. Tidak begitu, sahut Rizal dengan nada sinis. Biar Delia yang memutuskan. Nah Delia, kau mau pulang dengan siapa? Delia membisu. Keadaannya sungguh sulit baginya. Dia tidak ingin menyakiti hati Rizal, tetapi dengan jujur diakuinya bahwa dia lebih suka bersama Rahmat. Rizal, sekalipun dicintainya,
tidak membuat dia merasa tenang dan aman. Sedang bersama Rahmat, segalanya pasti beres. Mbak Wita sakit. Delia mengawali kalimatnya. Aku akan mencari obat dulu. Lagi pula, nanti Mas Rahmat toh akan ke rumahku juga. Jadi, kupikir akan lebih praktis kalau aku pulang bersama Mas Rahmat. Ya. Aku mengerti. Kalau begitu aku pergi duluan, sahut Rizal dengan cepat. Kekecewaan yang dalam tidak dapat disembunyikan dari wajahnya. Delia menatapnya dengan menyesal. Maafkan aku, Mas Rizal. Sudahlah, tak apa. Rizal memandang Rahmat dan Delia bergantian, lalu melarikan Vespanya keluar dari halaman rumah sakit. Delia dan Rahmat memandangi tingkah Rizal sampai hilang di bundaran Bulak Sumur. Beberapa saat Delia masih berdiam diri. Rahmat pun diam. Tapi dalam kediamannya, dia menyusun banyak kesimpulan dan analisa dari apa yang dilihatnya barusan. Kita pulang sekarang? Tanyanya pada Delia. Delia mengangguk. Maka mereka pun masuk ke mobil. Rahmat menghidupkan mesin dan menjalankan Fiat tuanya lambat-lambat. Rizal kelihatannya tersinggung, Delia. Seharusnya Delia pulang dengan dia saja tadi, kata Rahmat hati-hati. Delia membuang pandang keluar jendela. Dia tahu Rizal marah dan kecewa. Dia pun sesungguhnya kecewa. Tapi buat apa dia? Selama masih ada Nanin, kau mau apa? Pikiran demikian membuat kekecewaan dan penyesalan Delia menyurut. Tidak, dia memang begitu, katanya kemudian dengan biasa. Rahmat mengangguk-angguk. Sekalipun dalam hati, dia tidak mempercayai begitu saja apa yang dikatakan Delia. Kemana kita cari obat? Sambung Delia agar Rahmat tidak terus membicarakan Rizal. Terserah, kan Delia lebih tahu. Baiklah, Delia mengangguk. Kita ke Malioboro saja. Di perempatan Korem, pas lampu menyala hijau, Rahmat banting setir masuk ke Jalan Sudirman. Angin yang bertiup memang dingin, apalagi naik motor. Angin terasa jauh lebih dingin lagi. Tapi Rizal tak sedikit pun merasakan dingin itu. Dadanya bahkan terasa mau hangus saking panasnya. Marah, kecewa, sakit hati, bahkan juga malu. Itulah yang dirasakan Rizal melecut-lecut tubuh dan hatinya, membuat dadanya serasa terbakar. Jadi begitu, pikir Rizal dengan pahit. Delia yang semula diyakininya mencintai dia, setelah disuruhnya memilih, ternyata memilih Rahmat. Alasan Delia dianggap omong kosong saja. Kalau memang Delia mau, apa susahnya mencari obat dengan dia, tidak dengan Rahmat? Biarkan Rahmat datang sendiri, dan dia datang bersamaku kalau memang mau. Pikir Rizal makin sengit. Jadi apa artinya? Semua tingkah laku Delia kepadaku selama ini. Rizal menggeretakkan giginya dengan geram. Vespa semakin kencang melaju. Rizal hanya sebentar mampir ke rumah kakaknya, lalu pergi lagi tanpa tujuan pasti, sekadar melampiaskan hatinya yang pepat. Dan tanpa disadarinya, dia sampai ke rumah Nanin. Sudah barang tentu Nanin menyambutnya dengan gembira. Segera dibawanya Rizal ke dalam. Rumahnya sepi, sebab ayah ibu dan adik-adiknya sedang ke Bogor. Dengan segera Nanin tahu, Rizal sedang kusut hati.
Ada caranya sendiri menghadapi Rizal bila sedang demikian. Atas bujukan Nanin, akhirnya Rizal menceritakan semua perasaannya. Ketika itulah dengan terus terang diakuinya pada Nanin bahwa dia mencintai Delia. Semua diceritakan oleh Rizal dari mula pertama bertemu sampai kejadian yang menyakitkan hatinya sore tadi. Nanin mendengarkan dengan tenang dan penuh perhatian, menghibur Rizal dengan kata-kata yang manis dan membesarkan hati. Tidak sedikit pun diperlihatkannya rasa cemburu dan panas hatinya. Tapi di dalam kepalanya yang licik dan penuh akal, telah tersusun dengan rapi rencana-rencana yang akan dilaksanakannya kepada Rizal. Nanin bersyukur rumahnya sedang kosong. Hal itu sangat menolong dia melaksanakan rencananya. Aku yakin dia mencintaiku. Sebab tak mungkin Delia menciumku malam itu kalau bukan karena cinta. Yang aku tak tahu, apa daya tarik si Rahmat itu sehingga Delia memilihnya. Keluh Rizal dengan lesu. Sudahlah, Zah, tak usah kau pikirkan dia lagi. Kalau cinta Delia benar tulus kepadamu, tentu dia tetap memilihmu siapapun yang datang kepadanya. Dengan tindakannya itu, berarti Delia tidak sungguh-sungguh mencintaimu. Apalagi kalau dilihat, selagi berhubungan dengan Rahmat, dia pun mendekati kau. Berarti dia seorang gadis yang tidak memiliki kesetiaan, tidak punya pendirian. Untuk apa kau menyakiti dirimu karena gadis macam itu? Sebentar, aku ambilkan minum. Kelihatannya kau haus benar. Nanin pergi ke kamar Benny. Dia tahu adik laki-lakinya itu selalu menyimpan minuman keras di belakang lemari pakaiannya. Mama tidak pernah memeriksa kamar anak-anak. Jadi tidak tahu Benny sudah lama keranjingan minuman alkohol. Nanin menuang sedikit cairan alkohol itu ke dalam gelas, lalu menambahnya dengan air. Diberinya lagi macam-macam campuran hingga bau alkoholnya tidak begitu terasa. Dia tahu Rizal tidak pernah minum minuman keras. Jadi tidak diperlukan banyak untuk membuatnya mabuk. Minumlah, Zal. Nanin mengulurkan gelas yang dibawanya kepada Rizal. Sekejap Rizal mencium bau alkohol dari gelas di tangannya. Dipandangnya isi gelas di tangannya dengan cermat, lalu ditolehnya Nanin yang mengawasinya dengan gelisah. Apa ini, Nin? Minuman keras. Aku mencium bau alkohol, kata Rizal perlahan. Nanin tersenyum manis. Jenis minuman baru dibawa papa kemarin dari Hong Kong. Memang ada alkoholnya sedikit, tapi bayi pun tak akan mabuk meminumnya. Cicipilah dulu, baru kasih penilaian, bujuknya dengan lihai. Rizal meneguknya sedikit. Rasa minuman itu asing bagi lidahnya, tapi tidak dapat dikatakan tidak enak. Nanin memperhatikannya dengan seksama. Nah, bagaimana? Memang tidak begitu enak kalau baru tegukan pertama. Setelah tegukan ketiga keempat, baru akan terasa segarnya. Nanin terus membujuk dan memanas-manasi hati Rizal, membuat Rizal semakin lengah. Ketika gelas pertama kosong, Nanin dengan segera mengisinya kembali dengan jumlah alkohol lebih banyak. Rizal mulai pusing-pusing dan merasa tubuhnya ringan. Bersama dengan itu, lidahnya pun merasa ringan. Segala macam cerita keluar tanpa disaring lagi. Kesadarannya mulai kabur, seakan tertutup asap dan kabut. Gelas ketiga hampir semata-mata berisi alkohol.
Ditambah suatu cairan yang didapat Nanin dari teman-teman akrabnya dulu. Kata temannya, kalau cairan itu dicampur dengan alkohol, maka reaksi peminumnya akan hebat sekali. Nanin tidak tahu nama cairan itu. Juga temannya tidak tahu. Hanya kabarnya, ramuan itu dibuat oleh tabib Cina dan tidak dijual umum. Terima kasih telah menikmati cerita ini. Tuliskan saran atau komentar di bawah untuk memperbaiki channel ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and share.